Kompas yang kita lanjutkan, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengonfirmasi ada 3 kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak di Jateng sejak Juli lalu. 2 diantaranya meninggal dunia, sementara 1 anak lainnya sembuh. Dinkes Jawa Tengah mencatat sejak Juli lalu ada 3 anak yang menderita gangguan ginjal akut misterius di Jawa Tengah. 2 pasien diantaranya meninggal dunia, sementara 1 lainnya berhasil sembuh. Dinkes Jateng juga mencatat 2 kasus gangguan ginjal akut pada anak terjadi pada Maret lalu. Tapi kedua kasus tersebut tidak tergolong misterius karena sudah diketahui penyebabnya dan bisa disembuhkan. Dengan informasi 5 pasien asal Jawa Tengah yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito terkait gangguan ginjal akut, maka perlu kami jelaskan bahwa dari 5 pasien itu sebetulnya yang memenuhi kriteria gangguan ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya periode bulan Juli sampai dengan saat ini. Hanya 3, 1 sembuh, 2 meninggal. Informasi lengkap soal kasus gangguan ginjal anak akut atau ginjal akut anak maksud kami di Jawa Tengah sudah ada jurnalis Kompas TV Raffi Wibowo yang akan melaporkan dari Semarang. Apa langkah yang akan dilakukan dan sudah dilakukan dan yang tengah dilakukan mungkin Raffi Dinas Kesehatan untuk mencegah pertambahan kasus gangguan ginjal akut pada anak di sana? Baik, Irian dan juga saudara, langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus gagal ginjal akut pada anak, yakni melakukan sosialisasi di sosial media dan juga memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dias Suminar, meminta masyarakat untuk, terutama pada para orang tua, untuk terus memantau frekuensi pada buang air kecil pada anak mereka. Karena jika masuk volume air yang masuk maupun yang keluar itu berbeda, harap para orang tua bisa lebih peka dan waspada terhadap anak tersebut, karena hal tersebut dapat memicu ataupun merupakan salah satu gejala dari gagal ginjal akut dan harap segera ditangani untuk menuju ke rumah sakit maupun klinik terdekat. Kemudian, selain itu orang tua juga diharapkan waspada terhadap anak-anak yang berumur di bawah 6 tahun jika mengalami gejala batuk, demam, dan gangguan urin. Kemudian, pada orang tua dihimbau untuk tidak memberikan obat secara sembarangan. Begitu, dan harap bisa memperhatikan lagi ketika anak-anaknya yang mengalami gejala-gejala tersebut, lebih tepatnya bisa mengunjungi rumah sakit, klinik maupun layanan kesehatan lainnya supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan pemberian obat yang tidak sembarangan. Irian. Oke, Raffi, kalau pengawasannya sendiri yang Anda pantau di Jawa Tengah, beberapa tempat seperti apa terhadap peredaran obat sirup yang masih dilarang BPOM hingga saat ini? Apakah ini masih ketat atau bahkan sudah ada yang kembali menjual atau seperti apa di sana? Baik, Irian dan juga saudara, berdasarkan hasil pantauan kami, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yakni melakukan merilis data-data dari BPOM dan juga Kemenkes, data-data mengenai obat mana saja yang aman maupun tidak aman, di mana obat tersebut, apakah obat sirup tersebut mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol atau tidak, sehingga nantinya jika obat tersebut masuk ke dalam golongan aman dapat diperjualbelikan kembali. Namun dari beberapa apotek yang telah kami kunjungi, mereka mengatakan bahwa masih belum berani untuk menjual belikan obat sirup kepada masyarakat karena pihak apotek masih menunggu surat resmi dari Kemenkes dan nomor bat yang mempengaruhi obat tersebut. Kiri Anda. Baik, terima kasih Raffi Wibowo, jurnalis Kompas TV langsung dari Jawa Tengah.